Mmm, gue berharap banget sebenarnya. Tahu nggak gue berharap apa? Gue berharap internet udah ada di era Albert Einstein, di era tahun 1920-an, tahun 1930-an. Kenapa? Biar Albert Einstein bego, biar Albert Einstein terdistraksi sama ratusan bahkan ribuan triliunan informasi yang beredar dari internet, dan otak dia akhirnya tumpul, dan akhirnya teori relativitas yang menjadi acuan bagi Oppenheimer untuk bikin A-bomb, aka bom nuklir, itu nggak ada. Dan karena bom nuklir nggak ada, jadinya ratusan ribu nyawa yang ada di Hiroshima dan Nagasaki jadi terselamatkan. Tapi Indonesia nggak jadi merdeka dong kalau gitu. Nggak, maksud gue gini. Belakangan gue nemuin diri gue scrolling YouTube nonstop, dan itu gue ngerasa bikin otak gue jadi sulit buat fokus, buat diam tenang dan nulis. Bahkan untuk nulis caption Instagram jadi sulit satu kalimat doang, karena otak gue terasa terdorong buat scrolling YouTube, tapi nggak nonton video, kayak lihat judul, scroll kayak orang bego. Atas dasar itulah gue merasa lo aware sama jumlah screen time yang lo punya secara daily. Dan juga kebetulan karena gue baru-baru ini baca sebuah buku keren yang berjudul The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brain, yang ditulis sama Nicholas Carr, yang mana dia skeptis sama kehadiran internet yang ada di era kita sekarang, karena internet mempromosikan gaya berpikir distraksi. Lo juga pasti ngerasain sendiri, gue yakin banget lo pasti ngerasain sendiri gimana gara-gara internet, gara-gara sosial media, gara-gara Pornhub atau TikTok, lo jadi sulit buat belajar, lo jadi sulit buat mencerna pelajaran yang diajarin sama guru di sekolah mungkin, atau lo pengen ngerjain PR jadi nggak tertarik, nggak berminat karena lebih tertarik buat scrolling sosial media. Gara-gara internet kita akhirnya jadi sulit buat ngelakuin deep thinking, fokus, duduk, diam, tenang, ngeluarin suatu idea yang original dari otak kita. Dan lu juga udah tahu juga, internet reduce our attention span. Contohnya sulit buat baca buku. Pas lu coba baca satu halaman, oh masih bisa, dua halaman masih bisa, pas halaman ketiga, halaman keempat, otak lu udah memberontak, nyuruh lu buat scrolling aja karena lebih menarik dilakuin daripada baca buku yang boring. Terus juga nonton film. Dulu mungkin bisa kita nonton 2 jam duduk fokus sama cerita yang disajiin sama suatu film, tapi karena internet akhirnya kita nggak bisa, karena otak kita udah terlatih buat scrolling dan dapetin dopamine hit dari situ. Buku ini rilis di tahun 2010, tahun dimana sosial media masih baru menanjak popularitasnya. Facebook, Instagram mungkin belum ada ya, gue nggak tahu Instagram kapan rilisnya. Twitter tuh mungkin juga baru lahir. Di tahun segitu penulisnya udah memprediksi bahwa internet bakal mendegradasi kapabilitas otak kita buat deep thinking. Nah sekarang dengan kehadiran TikTok, sosial media yang paling terus juga yang jadi concern itu adalah AI, Artificial Intelligence, yang menurut penulis itu mengancam kemanusiaan karena kita mendelegasikan kemampuan kognitif kita untuk berpikir, untuk ngehasilin suatu ide yang original dari otak kita. Itu karena kehadiran teknologi, kita jadi rely sama internet, sama chat GPT buat mikir, dan kedepannya itu bahaya buat umat manusia. Jadi kalau lu nggak mengontrol screen time ini, lu yang bakal dikontrol, karena algoritma is everything. Algoritma yang dikerjain sama software engineer perusahaan-perusahaan teknologi, mereka ngedesain secakep mungkin, secanggih mungkin untuk ngikutin interest lu, untuk ngikutin apa yang lu lakuin di internet. Intinya untuk ngebikin kita kecanduan, untuk ngebikin kita punya lebih banyak screen time di smartphone kita. Karena dengan begitu, semakin profit company-company teknologi. Menurut gue tujuan dari company sosial media itu cuma satu, gimana bikin lu untuk stay di aplikasi mereka. Karena dengan semakin lu stay, semakin banyak data yang mereka peroleh, dan semakin banyak data yang mereka peroleh, semakin canggih mereka bikin algoritma, dan semakin canggih bikin algoritma, semakin lu kecanduan, dan semakin lu kecanduan, lu semakin bego, semakin sulit buat perform deep thinking, semakin turun kemanusiaan lu. Dan semakin turun kemanusiaan lu, nanti bakal digantiin mesin, dan dengan mesin ngegantiin kecerdasan manusia, akhirnya apa yang diprediksiin sama film Terminator bakal terjadi. Kita bakal tersingkirkan sebagai spesies umat manusia. Oh my god, that's scary man. Yang menjadi terancam dengan semakin bergantungnya kita sama internet adalah kemampuan kita untuk ngelakuin deep thinking. Dan deep thinking adalah yang ngebedain antara orang mediocre dan orang high level.
Contohnya kayak video ini dan video-video lainnya, walaupun ini kesannya kayak ngobrol ngalir ngidul, tapi gue selalu bikin skrip dulu karena gue butuh acuan, butuh struktur untuk nyampain pesan-pesan, karena dengan begitu gue bisa menjamin kalau video ini ada value yang lo dapetin setelah nonton video ini, dan dari value tersebut akhirnya bisa ngebantu lo bisa improve kehidupan lo. Itu semua hanya bisa diperoleh dengan ngelakuin deep thinking. Dan gue juga belajar seminggu ke belakang dengan naiknya screen time, artinya ada perubahan di dopamine baseline yang terjadi di otak gue karena aktivitas gue scrolling selama ini. Akhirnya pas gue mencoba untuk duduk tenang berhadapan dengan satu dokumen kosong putih untuk nulis idea atau nulis sesuatu, itu jadi sulit. Otakku jadi meronta-ronta kayak, oh my god, what the you doing, Gilang? Oh my god, please don't do that. Mendingan scrolling aja kayak orang bego. Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa otak kita mau meledak rasanya pas non-stop scrolling di smartphone ataupun laptop, itu karena kapasitas working memory kita nggak mampu buat menangani ratusan, mungkin ribuan atau bahkan triliunan informasi yang ada di internet. Ini gue tampilin perbedaan antara long term memory versus working memory. Gue translatein, working memory adalah informasi yang jumlahnya sedikit yang bisa disimpan di otak dan bisa dipakai buat melakukan eksekusi untuk tugas-tugas kognitif, dibandingin sama memori jangka panjang, yaitu informasi yang jumlahnya luar biasa banyak yang bisa disimpan selama hidup. Ya, ini namanya information overload, yaitu dimana otak lo nggak sanggup menanggung beban informasi yang jumlahnya kelewat banyak yang bisa lo dapetin dari internet. Karena working memory, seperti yang tadi udah gue jelasin, kapasitasnya terbatas. Dan juga masalahnya karena banyak banget informasi dari internet yang bisa lo dapetin, lo jadi nggak bisa memilah-milah mana informasi yang seharusnya tersimpan di working memory lo, mana informasi yang seharusnya nggak ada di working memory lo. Akhirnya otak lo jadi ngebul. Itu mungkin yang terjadi sama gue seminggu ke belakang. Akhirnya dengan itu gue belajar kalau less is more. Terus jadinya apa yang gue pelajarin dan apa yang gue lakuin supaya kejadian information overload yang terjadi di otak gue selama seminggu ke belakang itu nggak terulang lagi. Akhirnya dari sini gue belajar FOMO. Dengan screen time lo naik, akhirnya lo jadi semakin FOMO, semakin kepo sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu lo untuk ketahui. Dengan begitu lo jadi semakin terdistraksi. Dengan semakin terdistraksi, balik lagi lo jadi semakin sulit buat deep thinking. Dan kalau udah semakin sulit buat deep thinking, semakin sulit lo buat berkembang akhirnya. Jadi FOMO itu harus dilawan, lo harus nggak boleh tergoda untuk ngecek sesuatu yang lo tahu sebenarnya itu nggak penting buat lo ketahui. Kalaupun itu penting, kalaupun itu esensial, pasti itu bakal datang dengan sendirinya ke lo dengan bagaimanapun caranya. Mungkin ada orang yang nelpon, ada orang yang artinya urgent. Jadi jangan tergoda sama FOMO adalah salah satu solusi supaya otak lo nggak meledak. Terus yang kedua, gue pernah bikin videonya juga, dopamine detox. Lo harus membiasakan diri untuk bosen, untuk bengong. Jangan remehkan aktivitas bengong, bosen, karena disitulah otak lo secara tanpa sadar, secara subconsciously bekerja, kayak menghubungkan ide-ide yang tersimpan di otak lo. Makanya lo mungkin sering nyadarin juga pas lagi di kamar mandi, pas lagi nyikatin kloset, atau pas lagi nyuci piring, atau pas lagi jalan kaki di taman, tiba-tiba terbesit suatu ide gemilang di otak lo. Itu karena secara tanpa lo sadar, otak bekerja menghubungkan dot-dot satu sama lain. Dan juga yang works menurut gue, yang mampu buat mendetoksifikasi information overload yang terjadi di otak, yaitu meditasi. Lo duduk diam tenang selama 10 menit 15 menit, fokus ke pernafasan, atau lo bisa ngelakuin deep reading, paksa baca terutama topik yang lo suka, lo pasti nggak bakal bisa berhenti. Terus nulis juga efektif buat membersihkan banjir dopamin yang ada di otak karena information overload. Dan yang ini mungkin agak unik, yaitu jalan mondar-mandir. Biasanya gue jalan di kamar atau di ruangan tamu gitu, kayak jalan aja mondar-mandir. Gue harap video ini bermanfaat buat lo, terutama buat lo yang ngerasain juga bahaya internet terhadap kesehatan mental. Gimana internet atau teknologi atau smartphone atau sosial media ngebuat lo jadi semakin sulit buat, contohnya kayak belajar mungkin, atau bikin sesuatu, mau ngegambar, mau olahraga, pokoknya mau ngelakuin hal-hal yang sulit yang lo tahu itu bakal positif buat kehidupan lo ke depannya. Tapi karena otak lo udah teradapt dan udah candu sama internet, akhirnya pas lo ngelakuin hal tersebut selama 5 menit atau 10 menit, lo udah langsung ngerasa sakau buat scrolling HP. Semoga ada insight yang bisa lo dapetin dari video singkat kali ini. Jangan lupa kalau lo mau support
mark my word, terutama buat lo yang kecanduan sama PMO, porn, masturbations, and orgasm. Gue nulis ebook tentang topik ini, dimana lo bisa belajar, bisa memahami fenomena A sampai Z, kenapa PMO bisa terjadi, dan pastinya tips yang real, yang no bullshit, yang bakal gue jamin ngebantu lo untuk quit dari kebiasaan biadab ini selamanya. Link untuk dapetin ebook bisa lo cek di deskripsi. Jangan lupa juga like, share, subscribe buat lo yang belum subscribe channel ini, dan see you in the next video. Bye-bye.